جلسة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يبلغ مقاصدنا وحاجاتنا ونيتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الله يشفي مرضانا ويغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات وإلى مشايخنا منهم أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاول والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف. ثم لقراءة الكتاب الجرومية أن الله يفتح علينا فتوى العارفين، وأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Coba Ari baca Babul Af'al. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإثم وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. حسبك. Babul af'ali, yakni menjelaskan tentang fi'il. Menjelaskan tentang fi'il. Yang mana kalau kita ingat pembahasan di awal bahwasanya kalam itu terdiri dari tiga. Kalam itu terdiri dari tiga. Jangan bilang ikut langsung dua enggak. Kalam itu terdiri dari tiga. Isim, fi'il, sama huruf. Nah itu. Jadi kita kalau ingat keterangan yang pernah disampaikan bahwasanya yang namanya fi'il itu apa? Fi'il itu apa? Saya ingat tak? Ma dalla ala ma'nan waqtaranat bi zaman. Menunjukkan makna, menunjukkan arti. Fi'il itu menunjukkan arti, ada artinya. Misalnya sami'a. Sami'a itu menunjukkan arti bahwasanya mendengar. Mendengar, ada makna, mendengar. Sami'a yasma'u sam'an. Ada maknanya. Tapi makna ini dia berkaitan dengan zaman, harus ada zaman, ada waktu dia. Harus ada waktunya. Makanya madalla ala ma'nan waqtaranat bi zaman. Kadang zamannya itu sudah berlalu, kadang zamannya itu sekarang atau akan dilaksanakan, atau zaman itu itu tadi sekarang atau akan datang. Ya. ما دلت على معنى في نفسها واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل. Jadi yang namanya fi'il itu
yang mempunyai makna, yang menunjukkan makna, yang menunjukkan arti, tapi dia berhubungan dengan zaman. Entah itu zaman sekarang, entah itu zamannya berlalu, atau zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Nah itu, ya itu yang namanya fi'il. Ya. Nah fi'il ini baru setelah itu kita akan membahas. Fi'il ini ada 3 macam. Al-af'alu thalathatun. Al-af'alu thalathatun, ada 3. Kemarin waktu kalau kita ingat flashback pelajaran di awal-awal, cuman hanya menunjukkan ciri-cirinya. Fal fi'lu yu'rafu biqad wassin wa sawfa wa ta'i ta'nithi as-sakinati. Hanya ciri-cirinya saja. Pembahasan kita tuh hanya seperti itu. Kalau mau tahu fi'il tuh coba lihat, ada qad enggak? Ada sin enggak? Ada saufan enggak? Nah itu. Ada tak sukun enggak di akhir? Nah itu. Oh, baru tahu berarti ini fi'il. Ya. Tapi masalah kategori fi'il ini apa, fi'il ini apa, fi'il ini apa belum. Belum kita bahas. Nah, hari ini kita membahas tentang macam-macam fi'il itu. Ada disinggung kemarin pembahasan madhi, mudhari. Enggak. Cuman kita membahas tentang i'rab saja. I'rabnya. Oh ini misalnya yaf'ulu, ada fi'lun mudhari. Cuman itu saja. Tapi kita belum membahas apa sih yang dimaksud fi'il madhi itu. Apa sih yang dimaksud fi'il mudhari itu belum. Cuman disinggung di awal-awal saja kemarin itu. Nah, contohnya katanya babul af'al. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Babul af'al, bab tentang fi'il. Bab tentang menjelaskan fi'il. Al-af'alu thalathatun. Fi'il itu ada 3. Fi'il ada 3. Makanya al-af'alu thalathatun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nah, itu ada 3. Nahwu daraba. Daraba itu berarti contohnya madhi. Contohnya itu. Ya. Daraba yadribu idrib. Berarti ini kalau daraba berarti dia mencontohkan tentang fi'il madhi. Yadribu. Yadribu. Kalau amr yadrib. Tak boleh pakai ini ya. Tak boleh pakai ini. Karena ini termasuk hamzah wasal. Yadrib. Kelas? Ya. Fal madhi maftuh al-akhir abada. Nah, ciri fi'il madhi itu harakat akhirnya maftuh. Apa? Fathah. Daraba. Daraba ba. Ada. Ya, fal madhi kalau madhi maftuh al-akhir akhirnya pasti fathah selamanya tuh. Doroba, dorobu. Nah, ketika dorobu dia berubah kenapa? Karena ada waw. Dorobat, dorobata, dorobana. Kenapa jadi sukun? Karena dia sambung dengan nun niswah. Dorobana, dorobata. Nah, ketika dia bersambung dengan apa namanya dhamir rafa mutaharrik, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti itu apa dia jadi tapi hakikatnya dia selalu maftuh. Doroba. Ya. Wal amru majzumun abada. Sebaliknya, kalau amr itu selamanya dia akan menjadi sukun. Ini bukan idribu ya, idrib. Namanya amr itu dia akan selalu sukun, majzum. Majzum di sini sukun atau dia mati. Wal mudhari. Nah, sekarang ini kalau ini dia selamanya mabni. Artinya dia tidak berubah harakatnya. Kalau ini fi'il mudhari ini katanya
Maka fi awal, contohnya apa? Ciri fi'il mudhari itu katanya maka fi awwalihi, yang mana di awalnya itu ihdaz zawaid, ada huruf tambahan. Artinya di awal itu huruf tambahan saja. Fi awwalihi ihdaz zawaidil arba, huruf tambahan itu ada 4. Ya, kan asalnya kan doroba. Doroba ini huruf asli nih. Doroba huruf asli. Ketika fi'il mudhari sebelum do ini ditambah huruf tambahan salah satu dari 4. Kalau enggak a, kalau enggak ya, kalau enggak ta, huruf ta gitu maksudnya. Kalau enggak ditambah huruf hamzah, kalau enggak ditambah huruf ta, kalau enggak ditambah huruf ya, atau ditambah huruf nun. Wal mudhari makana, dan adapun fi'il mudhari adalah makana fi awali, yang mana di awalnya itu zawaid, ada huruf tambahan. Ada 4 huruf tambahan, salah satu dari 4 huruf tambahan. Yajma'u, yajma'u yang dikelompokkan, digabungkan. Qauluka anaitu. Jadi yang nama fi'il mudhari ini pasti ada anaitu. Tidak mungkin tidak ada anaitu. Nanti kita bahas apa itu anaitu. Anita serahkan. Yanti bisa. Ya. Bisa nggak Yanti? Bisa Yanti. Yanti. Wa huwa marfu'un abada. Nah, jadi yang namanya fi'il mudhari ini dia nanti ketambahan kalau kita pelajari anaitu ini atau anita nanti atau yanti nanti 4 huruf ini. A, nun, ya kan? Anaitu, ya, dan ta. Anaitu. Contohnya misalnya yadribu, adribu, nadribu, tadribu. Itu fi'il mudhari, ciri-cirinya di antara fi'il mudhari. Bisa kemasukan a, bisa kemasukan nun, bisa kemasukan ya, bisa kemasukan ta. Tapi kalau fi'il madhi sama apa? Mustahil kemasukan ini. Tidak bisa, selamanya tidak bisa. Tidak bisa. Ya doroba tidak boleh, ya doroba yang anak-anak ya doroba ditawai orang. Atau adoroba tidak boleh. Atau nadoroba tidak boleh. Mustahil. Karena anaitu ini hanya dimiliki oleh fi'il mudhari. Berarti kalau adhabu Jelas fi'il mudhari. alif maksudnya. Adhabu ya. Tidak mungkin. Di sini dia fi'il mudhari tidak mungkin. Ya. Bawa dulu ya. Dhahaba, makanya tadi kan dhahaba. Fal-madhi maftuhul akhir abada. Yang namanya fi'il madhi itu ujungnya akhirnya pasti fathah. Dhahaba. Ya. Jadi ciri fi'il mudhari kemasukan salah satu dari si Anita atau si Yanti. Ya. Sudah? Setelah kita tahu bahwasanya ciri fi'il mudhari kemasukan huruf alif atau hamzah atau nun, ya, ta, maka kita tahu wa huwa marfu'un abada. Ingat tuh, akhirnya dia rafa, akhirnya dia dhammah tuh kan. Yadribu. Marfu'un abada. Jadi yang namanya adribu, yadribu, nadribu, tadribu pasti setelah ujungnya pasti bu, pasti dhammah. Ya. Sampai kapan? Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Sampai kapan? Sampai ada yang namanya nasib atau jazim. Marfu'un, namanya marfu' ya. Sampai dia kalau seandainya berubah, kalau kemasukan nasibun atau jazimun.
Nah, nawasib tadi ada 10. Nah, kalau nasab dia harokatnya menjadi fathah. Kalau jazm dia harokat menjadi sukun. Nah, asalnya dia ini selalu dhamma marfu. Nah, cuman berhubung ada si nasib atau si jazm berubah harokat si mudhari tadi. Jadi ibaratnya kawan, tergantung kawannya. Kawannya paten, dia paten. Kalau kawannya mengsel, dia mengsel gitu. Berbeda dengan doroba sama iltrib. Tidak bakal berubah dia begitu saja. Mau ada huruf ini, gitu saja. Tidak bakal berubah. Tapi kalau mudhari tergantung sebelumnya. Ada jazm kan? Ada nasab. Nah, awal ikut ini. Nah, seperti itu. Nah, fan nawasib. Nah, untuk nawasib itu ada 10. Ya, nawasib itu ada 10. An, sama ya, ada 10 an. Dan lamukai ya. Kai dan sai lamukai Betul lagi. Hah? Lamul juhud. Lamul juhud. Terus hatta. Terus Jawabu bil fa'i. menjawab bil fa'i wal wawi. Ya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Ya. Satu, kelihatan nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nawasib an, lam, idan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, wal jawab bil fa'i, wal wawi, wa au. Nanti kita bahas, baru kita sedikit-sedikit nanti. Gimana contohnya an, gimana lam. Jadi ini yang namanya nawasib. Nah, sekarang kita bahas jawazim. Ya. Wal jawazim 18. Nah, jawazimnya kebanyakan 18 itu. 18. Ya. Lam wa lamma. Lam wa lamma wa alam wa alamma. Wa alamma wa lamul amri. Lamul amri ini fungsinya untuk menyuruh orang yang tidak ada. Orang yang tidak ada. Tapi kalau fi'il amr itu orangnya ada di depan. Itu berbedanya. Lamul amri sama fi'il amr. Wa du'a. Nah, doa sama amr, lamul amri sama-sama. Nanti
bagaimana posisi kedudukannya. Du'a. Lamul amri wa du'a. Mulai itu saya undang-undang. Du'a. Wala fin nahi. Kita lanjutkan di ini saja buku ini ya. Ya, itu contohnya. Nah, ya. Jadi ketika dia kemasukan nawasib dia nggak jadi marfu lagi. Ketika dia kemasukan an sudah fungsi marfunya hilang. Contohnya ya, kalau kita pakai daraba, ya, daraba. Lam yatriba, kai yatriba, liyatriba. Nah, lam kai itu liyatriba. Misalnya lam kai contohnya kalau lam kai itu liyatriba. Liyatriba. Jadi lam ini maknanya kai maksudnya. Lam kai itu lam yang agar dipukul, agar memukul, agar dia memukul. Jadi likaya riba atau lihat riba sama. Jadi kadang orang tuh pakai kai saja. Kai riba misalnya. Kai riba atau likaya riba. Lain contohnya kadang likai nah, nikah ini berarti lam kai. Kai ini. Nah, lam ini lam kai. Tetap dia berubah jadi fathah, jadi nasab dia. Kenapa? Karena ada amin yang menasabkan. Jadi hukumnya nasab. Jadi fi'il mudhari mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Kenapa? Lidukhulihi an-nasib. Karena kemasukan nasib. Nah, sekarang jazim itu juga jazim nih. Contohnya lam yadrib. Asalnya yadribu, kemasukan lam jadi sukun dia. Lam. Nah, lamma yadrib. Ini jarang ini kita lihat di kalimat itu jarang. Tapi seperti ini. Kaidahnya seperti ini. Lamma yadrib atau nih. Namun apa tuh liyadrib. Jadi li ini nanti ada dua fungsi. Fungsi dia sebagai amil jazm atau fungsi dia sebagai amil nasab. Jadi jangan sampai kita Pak. Jadi kita harus tahu nih, ini lam apa nih? Lamul amr apa lamul kai? Kalau dia lamul kai berarti dia fathah, dia deriba. Tapi kalau dia lamul amr atau lamul du'a, dia jadi sukun, dia deriba. Lam yalid. Itu lam. Ya. Lam. Sekarang li. Seperti liyunfiq du sa'atin min sa'atihi. Ada di ayat Quran. Liyunfiq. Nah, liyunfiq itu lamul amr. Supaya dia itu berinfak. Suruh dia itu untuk berinfak. Nah, nyuruh dia. Sudah, ini kesimpulan dari pembahasan ini. Baru kita bahas sedikit tentang apa namanya syaratnya sedikit syarat. Al-qismul awal ini madhi wa huwa ma yadullu ala husul syai'in qabla zaman at-takallum. Menunjukkan makna. Jadi madhi itu apa? Menunjukkan makna, kalimat yang menunjukkan makna atau kata yang menunjukkan makna. Kalau kalimat nanti orang Indonesia bilangnya kalimat itu yang sudah tersusun. Kata. Kalau kita itu kata. Kata yang menunjukkan makna ala usuli syai'in, yang mana kata tersebut yang punya makna tadi sudah terjadi sebelum ia berbicara. Sebelum ada pembicaraan itu, perbuatan tersebut atau kata tersebut, kata yang punya makna tersebut sudah terjadi sebelum diucapkan. Misalnya akala.
Akala. Artinya makannya sudah belum? Sudah. Nadhara. Artinya dia baru melihat apa sudah melihat? Sudah. Nah itu namanya madhi. Jadi ketika ada pembicaraan, perbuatan tersebut sudah terjadi. Akal tu, dia kan ngomong nih akal tu. Akal tu dia ngomong apa? Tapi makannya sudah selesai. Aku sudah makan. Artinya makna dari ketika mengucapkan akal itu tadi menceritakan bahwasanya perbuatan makan itu sudah terjadi. Itulah yang namanya fi'il madhi. Kata yang menunjukkan makna yang sudah terjadi sebelum pembicaraan. Kata yang menunjukkan makna yang sudah terjadi sebelum pembicaraan. Nahwu daraba, nasara, fataha, alima, hasiba, karuma. Ya banyak sekali. Antum kalau nyari fi'il madhi ya banyak sekali fi'il madhi. Ada pertanyaan seputar fi'il madhi? Definisinya. Tadi kan hukumnya dia selamanya fathah hukumnya. Hukumnya fi'il madhi itu fathah. Hukumnya fi'il mudhari itu marfu. Hukumnya fi'il apa? Fi'il amr itu majzum, jazm. Tapi definisi fi'il madhi itu apa? Kata yang menunjukkan makna yang sudah terjadi sebelum pembicaraan. Berbeda misalnya aqra'u sama qara'tu. Nah, dari sini antum mulai punya rasa. Dari sini antum mulai punya rasa. Sama-sama saya membaca. Qara'tu saya membaca. Aqra'u saya membaca. Tapi beda posisinya. Beda zamannya. Betul enggak? Kalau qara'tu Sedang membaca. bacaannya sudah. Tapi kalau aqra'u sedang membaca atau akan membaca. Artinya sama-sama maknanya saya membaca, tapi beda posisinya, beda keadaannya, beda zamannya. Ini bukan marah ya. Semangat. Masya Allah. Pulang nih. Nah dari sini mulai kita diajarkan rasa ini. Bedanya qara'tu sama aqra'. Jadi salah kalau seandainya sudah baca belum? Kalau saya aqra'u, saya bilang. Kalau dia jawab aqra'u, aku sudah baca. Nah, qara'tu, aku sudah baca. Salah kalau ada orang dia ngomong udah baca belum? Aku udah baca. Aqra'u, salah. Kalau dia sudah makan belum? Aku, salah dia bilang aku. Tapi apa? Akal tu. Kalau misalnya sudah minum apa belum? Ashrabu, salah dia bilang ashrabu. Tapi apa? Syarib itu. Ya, itu fi'il madhi. Ada pertanyaan? Wal qismu tsani, bagian yang kedua. Mudhari. Mudhari. Apa itu maksud dari mudhari itu? Ma dalla wa huwa ma dalla ala husul syai'in fi zaman at-takallumi aw ba'dahu. Kata yang menunjukkan makna, punya arti kata tersebut. Kata yang menunjukkan makna terjadinya pada zaman pembicaraan. Terjadinya pada zaman pembicaraan atau setelahnya. Setelah pembicaraan. Kata yang mempunyai makna atau menunjukkan makna atau arti terjadinya di zaman pembicaraan atau setelahnya. Contohnya yang beribu. Misalnya jangan jadi ribut Ustaz ilmi dahulu, jangan.
Yadribu asyurti. Misalnya yadribu syurtiyun, pelaku apa? Pelaku bisa penjahat. Penjahat itu apa? Al-masjunu, orang yang dipenjara. Gampang yang lainnya. Yu'ti al-walidu waladahu al-fulusa. Yu'ti al-walidu waladahu al-fulusa. Artinya, kalau misalnya gambaran seperti itu, si walid, apa walid? Ayah. Ayah sedang memberikan anaknya duit. Fulus ya tadi, baru deh. Jadi ketika ada orang menceritakan bahwasanya ada seorang ayah yang lagi sedang pada saat itu memberikan duit kepada anaknya. Nah, itu fi'il mudhari'. Jadi ketika cerita ini sedang dilakukan. Cerita ini sedang dilakukan atau sebentar lagi dilakukan. Misalnya yajlisu, nah misalnya yajlisul ustaz. Nah, yajlisu al-ustaz. Nah, ketika menceritakan itu tidak berapa lama ustaznya memang duduk. Bukan jalasal ustadu. Salah kalau jalasal ustadu. Karena ustaznya belum duduk. Misalnya seperti ini. Ya, ketika menceritakan ada si pembicara tadi mengucapkan tadi yajlisul ustadu. Nah, ketika dia mengucapkan berita tadi, cerita tadi, kabar tadi, tidak berapa lama ustaznya duduk. Nah, ketika menceritakan seperti itu, perbuatan yang akan sebentar lagi dikerjakan menggunakan fi'il mudhari'. Tidak boleh dia fi'il tidak boleh dia kalau dia selesai. Kalau dia selesai ustaznya memang sudah Wadah jelas? Jelas ya? Artinya agak ragu deh. Apa? Kalau pas sebelum atau itu jelas kata yang menunjukkan makna terjadi pada zamannya berarti sedang terjadi. Ya. Atau setelahnya maksudnya? Ya, setelah pembicaraan tadi. Setelah misalnya, setelah ucapan tadi, yajlisul ustadu. Kan ini kata ini kan punya makna, punya arti. Nah, ketika dia yajlisul ustadu, ketika orang tadi mengucapkan yajlisul ustadu, ustadznya tadi baru duduk. Seperti itu. Belum duduk ustadznya. Kadang maknanya yajlisul ustadu, memang ustadznya sedang duduk. Jadi ada dua makna. Fi'il mudhari itu punya dua makna. Sedang dikerjakan perbuatan tersebut atau akan dikerjakan. Padahal jelas nih. Ada lagi pertanyaan yang bingung? Ayat sampai situ. Duduk santai.